memisalkan, menyerupakan wahyu dengan lonceng. Padahal lonceng itu kita tahu haram. Kata Nabi SAW, al-jarasu mazamiru syaitan. Kata Nabi SAW, lonceng itu merupakan suruling-suruling syaitan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin fid din bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin nar. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dengan limpahan nikmat yang begitu besar, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa meluangkan waktu kita, melangkahkan kaki kita berhadir di majelis ilmu. Mudah-mudahan apa yang kita cari, apa yang kita pelajari mendatangkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita bisa mengambil manfaat dari apa yang akan disampaikan nantinya. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kajian kita tentang syarah kitab Al-Muwatta. Kita masuk pada bab baru, Jami'ul Qiraah, ya, kumpulan bacaan. Ini mungkin di sebagian buku tidak ada. Ya, ini salah satu tambahan dari riwayat Abi Mus'ab. Berkata Imam Malik, an Hisham ibn Urwah, an abihi, an Aisyah, zawjin Nabi sallallahu alaihi wasallam, anna al-Haritha ibn Hisham sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqal, ya Rasulullah, كيف يأتيك الوحي؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أحيانا يأتيني في مثل صلصلة الجرس وهو أشده علي فينفصم عني وقد وعيت ما قال وأحيانا يتمثل للملك رجلا يكلمني فأعي ما يقول. قالت عائشة ولقد رأيته ينزل عليه في اليوم الشاتي الشديد البرد فينفصم عنه وإن جبينه ليتفصد عرقا. Dari Hisham ibn Urwah, dari bapaknya, dari Aisyah istri Nabi SAW, sesungguhnya Haris bin Hisham bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, wahai Rasulullah, bagaimana wahyu itu datang kepadamu? Kemudian Nabi pun menjawab, kadang-kadang wahyu itu datang kepadaku, kata Nabi, seperti gemercingan suara lonceng. Dan kalau datang demikian, itu yang lebih berat bagiku. Dan jika dia berhenti lonceng tersebut, waqad wa'itu, dan aku pun telah paham apa yang dikatakan. Dan kadang-kadang wahyu itu datang malaikat, dia menyerupai manusia, dan dia berbicara kepadaku dan aku pun paham apa yang dia sampaikan. Kemudian kata Aisyah, sesungguhnya aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam turun pada beliau wahyu pada hari yang sangat dingin. Ketika berhenti wahyu tersebut, maka saya lihat, kata Aisyah, keringat Nabi bercucuran keringat. Hadis ini hadis yang sahih. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Malik dalam kitab Muwatta.
dan Imam Bukhari pun juga mengeluarkannya di dalam kitab Sahih Bukhari. Hadis ini yang sangat agung yang menjelaskan kepada kita bagaimana Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan pertanyaan sahabat ini, beliau bertanya kepada Nabi bagaimana wahyu itu diturunkan. Pertanyaan sahabat ini mengandung dua pertanyaan. Bisa yang dimaksudkan sahabat ini bertanya kepada Nabi bagaimana sifat wahyu itu diturunkan. Karena wahyu itu kadang-kadang ketika diturunkan kepada Nabi, kadang-kadang suaranya seperti suara lebah. Ya. Kadang wahyu itu diturunkan kepada Nabi, sifatnya Nabi melihat di dalam mimpinya, ru'yatu salihah. Ya. Kadang wahyu itu diturunkan kepada Nabi SAW, Allah berbicara langsung, seperti terjadi pada Lailatul Isra wal Mi'raj. Maka bisa jadi sahabat ini bertanya kepada Nabi bagaimana sifat wahyu itu diturunkan, sifat wahyunya seperti apa. Bisa jadi yang ditanyakan oleh sahabat ini yang membawa wahyu, yaitu Jibril alaihissalam. Bagaimana dia datang? Ya. Karena kita tahu Jibril kadang datang kepada Nabi SAW menyerupai manusia. Kadang Jibril datang kepada Nabi SAW dengan bentuk aslinya yang memiliki 600 sayap. Satu sayapnya menutup ufuk. Ya. Datang ya dengan bentuk aslinya. Dan ini luar biasa. Kadang Jibril alaihissalam datang kepada Nabi duduk di atas kursi di antara langit dan bumi. Ya. Kadang Jibril datang demikian menyampaikan wahyu. Maka sahabat ini bertanya, bisa beliau tanyakan sahabat ini sifat atau bagaimana pembawa wahyu itu datang kepadamu, atau bagaimana sifat wahyu itu diturunkan kepadamu wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di sini dijawab oleh Rasulullah, sesungguhnya wahyu itu datang seperti suara gemercingan lonceng. Para ulama mengatakan hadis ini ada iskal di dalam matanya, maksudnya pemahaman. Dikatakan di sini wahyu itu datang seperti gemercingan lonceng. Di dalam hadis lain bahwasanya ya wahyu itu datang seperti suara lebah. Bunyi lonceng, bunyi lebah mana lebih besar? Hah? Bukan bunyi lebah. Bunyi lonceng lebih besar. Iya. Bunyi lonceng itu lebih besar. Dan sebagian hadis datang dengan suara lebah. Para ulama menjelaskan bahwasanya yang dimaksudkan dengan suara lonceng itu adalah kalau binisbah ya, dilihat dari Nabi SAW. Maka wahyu itu kalau datang kepada Nabi seperti bunyi lonceng. Tapi kalau wahyu itu datang ya, dilihat oleh orang-orang, para sahabat itu seperti suara lebah. Ya. Bukan ditinjau dari Nabi, tapi dilihat oleh para sahabat. Ya, seperti suara lebah. Oleh karenanya sebetulnya tidak bertentangan. Kemudian di sini Rasulullah SAW beliau menyerupakan wahyu itu dengan lonceng. Kita tahu lonceng itu ya disebutkan jaras. Para ulama mengatakan apa arti jaras, arti lonceng itu apa? Sebagian ulama mengatakan lonceng itu suara seperti nakus, suara seperti trompet yang ada biasanya di kanisa, di gereja. Ya bunyi-bunyi seperti yang ada di gereja. Sebagian ulama mengartikan jaras ini adalah sesuatu yang keluar padanya bunyi seperti bunyi musik. Sesuatu yang keluar padanya seperti bunyi, yaitu bunyi musik. Makanya lonceng di gereja itu seperti bunyinya seperti bunyi musik. Di sini ada banyak permasalahan. Permasalahan pertama adalah bahwasanya Nabi SAW beliau
memisalkan, menyerupakan wahyu dengan lonceng. Padahal lonceng itu kita tahu haram. Kata Nabi SAW, al-jarasu mazamiru syaitan. Kata Nabi SAW, lonceng itu merupakan suruling-suruling syaitan. Disebutkan dalam Sahih Imam Muslim. Tetapi Nabi SAW, beliau menyerupakan wahyu yang mulia dengan lonceng. Apakah boleh sesuatu itu diserupakan dengan sesuatu yang haram? Bagaimana wahyu diserupakan dengan lonceng? Kata para ulama, penyerupaan terhadap lonceng ini tidak mesti penyerupaan sesuatu itu dengan sesuatu yang haram itu tidak boleh sama sekali. Ya, penyerupaan sesuatu dengan sesuatu yang haram tidak mesti tidak boleh sama sekali. Nabi SAW menyerupakan wahyu itu seperti lonceng adalah ya bukan bunyi musiknya, tetapi disumpahkan oleh Nabi SAW ya suara wahyu itu sangat jelas. Ya, bahwasanya bukan Nabi SAW menyerupakan dari sisi wahyu itu seperti musik, tetapi wahyu itu bersuara. Itu yang diinginkan oleh Nabi SAW, sehingga tidak mesti penyerupaan sesuatu dengan yang haram itu dilarang dari segala sisi. Kemudian yang kedua, kita tahu bahwasanya lonceng ini sesuatu yang diharamkan di dalam Islam. Maka ulama sepakat lonceng, trompet, ya, maka itu adalah sesuatu yang diharamkan. Sebagaimana disebutkan juga di dalam sebagian hadis dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau mengatakan, "La tashabul malaikatu rufqatun fiha kalbun wala jarasun." Sesungguhnya malaikat tidak akan pergi, tidak akan menemani sebuah rombongan yang mana terdapat pada rombongan tersebut anjing dan lonceng. Ya, di dalam hadis ini jelas sekali bahwasanya malaikat tidak akan pergi bersama rombongan yang terdapat padanya anjing. Kita tahu anjing diharamkan di dalam Islam untuk memeliharanya kecuali ada kebutuhan menjaga sawahnya, menjaga kebunnya. Di sini syahidnya dalam hadis ini adanya lonceng. Malaikat tidak keluar bersama rombongan tersebut, tidak menemaninya. Ini menunjukkan tentang pengharaman lonceng itu sendiri. Terus bagaimana kalau seandainya di tempat kita itu ada lonceng? Bagaimana hukumnya? Tentu haram. Terus bagaimana kalau seandainya di rumah kita ada bunyi seperti bunyi lonceng? Ya, bunyi seperti bunyi lonceng. Misalnya dia punya HP, nada deringnya seperti nada dering lonceng. Atau punya jam, nadanya jam, suaranya seperti suara bunyi lonceng. Bagaimana hukumnya? Maka hukumnya tetap sama. Tidak boleh. Maka dia mengambil hukum yang sama. Maka apa saja suara yang seperti ya, suara lonceng, maka itu diharamkan. Dulu Nabi SAW mengharamkan ya seseorang menaruh jaros lonceng itu di hewannya. Kenapa? Karena ketika hewan itu bergerak, maka dia akan berbunyi dan itu menimbulkan irama seperti irama musik. Makanya diharamkan ya oleh para ulama mengkalungi hewan dengan lonceng. Karena dia akan keluar seperti keluar irama musik. Nah, seperti itu pula apa saja yang menyerupai seperti suara lonceng. Taib. Bagaimana Ustadz kalau seandainya suaranya tidak seperti lonceng tapi seperti pengingat saja? Alarm misalnya. Bunyi kayak seperti apa? Bunyi orang memukul banyak gitu ya. Ya, tring gitu misalnya macam itu. Atau ringtone yang misalnya bunyi-bunyi dering seperti itu ya. Apakah boleh seseorang menaruhnya? Boleh, tidak ada masalah. Karena ini bukan sesuatu yang dilarang tadi. Atau bel rumah misalnya berbunyi seperti bunyi alarm,
boleh tidak? Boleh, tidak ada masalah. Ya, tetapi kalau bunyinya seperti bunyi lonceng, ya, yang ada seperti di gereja dan semisalnya, ini yang dilarang karena mengikuti hukum asal, walaupun yang dipencet itu bel bukan lonceng. Kemudian para ulama juga ya menjelaskan ya, termasuk ya di dalam masalah ini adalah misalnya di masjid, ya, ada jam mungkin bunyinya seperti bunyi lonceng, maka juga tidak boleh. Terus gimana Ustadz kalau di masjid ada jam bunyinya seperti bunyi lonceng? Maka apakah jamnya kita hancurkan? Tidak. Suaranya saja dihilangkan. Kalau suaranya dihilangkan ya sudah, tidak ada masalah. Lawan juga ya mengganggu ya bunyi tersebut. Imamnya lagi asik-asik membaca, pas pukul 8 bunyi dia. Ya, kadang bunyinya lebih besar. Maka dihilangkan suaranya. Syekh bin Baz rahimahullah taala, beliau pernah ditanya tentang masalah ini. Bagaimana hukumnya kalau di masjid itu ada jam yang suaranya seperti suara lonceng? Maka kata beliau dihilangkan suaranya. Taib. Bagaimana kalau suaranya bukan suara lonceng? Boleh tidak? Boleh. Karena pada asalnya boleh suara tersebut. Ya. Kemudian kata Nabi SAW, jika wahyu itu datang, ya seperti bunyi lonceng, itu wahyu yang paling keras bagi Nabi. Ya, yang paling kuat bagi Rasulullah SAW. Ya. Kadang Jibril datang menyerupai manusia. Kadang Jibril menyerupai sahabat Dihya al-Kilbi. Datang kepada Nabi SAW menyerupai Dihya al-Kilbi. Ya, untuk menyampaikan wahyu. Maka ini menunjukkan bahwasanya malaikat itu bisa dia datang dalam bentuk manusia, dan malaikat pun juga dia bisa datang dalam bentuk yang lain. Ini menunjukkan malaikat itu bisa berubah-ubah tentunya atas izin Allah Subhanahu wa taala. Dan Jibril alaihissalam pun pernah datang kepada Nabi SAW dalam bentuk wujud aslinya. Ini menunjukkan begitu besarnya malaikat. Kemudian kata Aisyah radhiyallahu taala anha di dalam hadis ini, bahwasanya kata Aisyah, ya, Nabi SAW ketika datang pada beliau wahyu, ya, ya, pada musim dingin, kata Aisyah, saya melihat ya dahi beliau bertetes ya karena keringat. Ini menunjukkan bagaimana kerasnya wahyu itu datang, ya. Maka inna sanulqi 'alaika qaulan sakila. Sesungguhnya kami akan menyampaikan kepadamu perkataan yang berat. Maka wahyu itu sangat berat, begitu agungnya kepada Nabi SAW sampai beliau ya bercucuran keringat di dahi beliau. Makanya orang kalau sudah bercucuran keringat di dahinya menunjukkan perkara itu perkara yang berat. Ya. Makanya kalau seorang laki-laki sudah mengkerutkan dahinya, menunjukkan masalah itu masalah yang berat, apalagi keluar keringat. Ya, makanya di antara tanda husnul khatimah disebutkan di dalam sebuah hadis, al-mu'min yamutu bi'arakil jabin. Kata Nabi SAW, sesungguhnya seorang mukmin itu mati dengan dahinya berkeringat. Di antara penafsiran para ulama, kenapa seorang mukmin itu mati dahinya berkeringat? Karena begitu kerasnya dia menghadapi sakratul maut, ya. Begitu kerasnya sehingga dahinya berkeringat. Ya. Dan ini tentu untuk penghapusan dosa bagi seorang muslim tersebut. Maka ini senada dengan apa yang dialami oleh Nabi SAW ketika diturunkan wahyu. Kata Aisyah, berkeringat dahinya karena begitu berat wahyu yang diterima oleh Nabi SAW. Kemudian kita lanjutkan ke hadis berikutnya. Berkata Imam Malik, an Hisham ibn Urwah an abihi annahu qala unzilat abasa wa tawalla fi ibn ummi maktum jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faja'ala yaqul ya Muhammad istadnini wa inda an-nabiy sallallahu alaihi wasallam
rajulun min udhama'il musyrikin faja'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yu'ridu anhu wa yuqbilu 'ala al-akhar wa yaqul ya aba fulan hal tara bima aqulu ba'sa fayaqulu la wad-dima' ma ara bima taqulu ba'sa fa anzalallahu tabaraka wa ta'ala abasa wa tawalla. Dari Hisham Ibnu Urwah dari bapaknya, beliau berkata, ketika turun surah Abasa wa tawalla, wahai orang yang berwajah masam, wa tawalla dan berpaling. Ayat ini turun pada sahabat yang mulia Abdullah ibni Ummi Maktum. Beliau datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Abdullah ibni Ummi Maktum berkata, wahai Muhammad, wahai Rasulullah, mendekatlah kepadaku. Dan pada saat itu di sisi Nabi sallallahu alaihi wasallam ada beberapa pembesar dari orang-orang musyrikin. Kemudian Nabi pun berpaling dari Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Ummi Maktum. Kemudian Nabi pun menghadap kepada pembesar-pembesar orang Quraisy, ya, orang-orang musyrikin. Kemudian dan Nabi pun mengatakan, wahai bapak fulan, hal tara bima aqulu ba'sa, apakah kau melihat ada sesuatu yang aku katakan? Kemudian mereka mengatakan tidak, ya saya tidak melihat apa yang engkau katakan itu sesuatu masalah, tidak melihat, kata mereka. Di saat-saat itu Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat abasa wa tawalla, ya wahai orang yang bermuka masam kemudian berpaling. Bapak Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan ayat ini turun berkenaan pada peristiwa Nabi SAW pada saat itu disibukkan dengan orang-orang musyrikin, pembesar-pembesar orang musyrikin. Nabi sedang mendakwahi mereka. Ya, Nabi SAW sedang mendakwahi mereka. Di saat-saat Nabi sedang mendakwahi mereka, datanglah Abdullah bin Ummi Maktum, sahabat yang mulia. Kemudian sahabat yang mulia ini datang meminta kepada Nabi untuk mendekat. Nabi pun bermuka masam. Nabi pun bermuka masam dan berpaling. Ya. Ketika Nabi SAW bermuka masam dan berpaling, turunlah ayat abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai orang bermuka masam kemudian berpaling, sesungguhnya telah datang kepadamu seorang yang buta. Di sini hadis ini banyak sekali faedah yang bisa kita ambil, baik dari sisi tarbiyah, dari sisi fikih, dari sisi dakwah, banyak sekali hadis yang dibawakan oleh Imam Malik ini. Pertama, ya, Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi SAW. Kenapa ditegur oleh Nabi SAW? Karena Allah mengingatkan bahwasanya yang datang ini adalah orang yang buta. Dia tidak tahu apa yang terjadi. Anja'ahul a'ma. Maka ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena datang kepada dia seorang yang buta yang tidak tahu apa yang terjadi. Dia tidak tahu apa yang sedang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah katakan anja'ahul a'ma, telah datang kepadamu orang yang buta yang tidak mengerti apa. Ya, maka ditegur, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini menunjukkan, ya, bahwasanya, ya, teguran ini, ya, kepada Nabi bahwasanya Abdullah bin Maktum itu dikasih uzur. Ya, dia merupakan ahlul a'dzar. Dia tidak tahu apa-apa. Ya, apa yang terjadi dia tidak mengerti karena dia buta. Ya, maka seseorang harus selalu dia mengasih uzur kepada saudaranya. Kalau melakukan kesalahan, maka kasih uzur. Bisa jadi dia melakukan itu ada suatu hal yang mendasari. Kemudian yang kedua yang dilakukan oleh Nabi SAW ini, Nabi yang dilakukan oleh Nabi SAW pada zaman sekarang ini bisa jadi dibenarkan. Karena yang dilakukan oleh Nabi ini sedang berijtihad. Nabi ini sedang
berijtihad untuk mengambil di dua maslahat mana yang lebih besar maslahatnya. Maslahat untuk mendakwahi orang musyrikin sehingga fokus Nabi mendakwahi orang musyrikin tidak terlewatkan, ataukah maslahat menjawab apa yang diinginkan sahabat yang mulia Abdullah bin Umi Maktum. Di hadapan Nabi ada dua maslahat. Ada maslahat mendakwahi orang-orang musyrikin, tentunya ini besar sekali. Ya pahalanya besar karena sewaktu-waktu mereka pergi dan susah untuk mendakwahinya. Sedangkan sahabat yang mulia Abdullah bin Umi Maktum kapan saja bisa Nabi SAW untuk menjawab apa yang dia inginkan. Nabi SAW dihadapkan dua pilihan yang besar. Kemudian Nabi SAW berijtihad. Untuk apa? Untuk memilih maslahat yang lebih besar. Kita pun mungkin pada zaman sekarang kita akan memilih maslahat ini. Ya. Kalau ada kita lagi sedang sibuk ya mendakwahi ya seseorang ya pembesar misalnya, ya ada tokoh politik misalnya, ya ketua partai mungkin, ya datang bertanya kepada ustadz lagi ini macam, kemudian dia isbal datang, ustadz apa hukumnya isbal misalnya, ya di saat yang sama dia sedang lagi mendakwahi, maka maslahat yang besar dia tidak menjawab pertanyaan orang ini, karena di hadapannya maslahat besar. Maka Nabi pun juga demikian, di hadapan beliau ini antara dua maslahat menjawab pertanyaan Abdul bin Maktum. Dan Nabi memikirkan Abdul bin Maktum ini kapan saja bisa, sedang ulama musyrikin, pembesar orang-orang musyrikin ini tidak bisa setiap waktu untuk ditemui. Ya. Makanya Nabi SAW memilih untuk ya tidak menjawab, ya tidak mendekat kepada Abdullah bin Maktum. Maslahat yang besar di hadapan Nabi. Walaupun demikian, ijtihadnya Nabi SAW demikian ditegur oleh Allah. Itu ijtihad yang keliru. Ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala ijtihad yang keliru pada saat itu. Ya, pada saat itu kata Allah Subhanahu wa taala yang keliru. Kenapa? Karena hidayah ya tidak ada yang tahu. Hidayah di tangan Allah Subhanahu wa taala. Maka seseorang senantiasa dia berusaha ya untuk memberikan hidayah. Maka jangan meremehkan siapapun. Ya, kadang sebagian orang itu kadang meremehkan orang-orang yang lemah. Kadang sebagian dai itu juga kadang-kadang atau sebagian duat kadang-kadang itu meremehkan kadang-kadang orang-orang yang datang kepadanya, apalagi orang-orang yang mungkin ya tidak terpandang atau semacamnya, maka ini tidak benar ya. Sehingga kalau yang betakun ya misalnya betakun orangnya kada sugih apa macam disyariki terus oleh sidin. Kalau betakun orang sugih yang sugih betakun jawabannya lembut benar. Ya tidak demikian, ya tidak boleh demikian. Ya, maka seseorang harus sama. Seseorang harus sama ketika dia bermuamalah. Betul, kadang ada sewaktu orang itu mendidik, kadang ada sewaktu orang itu memberikan pemahaman yang benar, ustaz bagaimana metode bertanya yang benar. Tetapi pada asalnya semua manusia dimuamalahi dengan muamalah yang sama. Ya maka di sini Allah Subhanahu wa taala menegur ijtihad Nabi. Kalau seandainya itu terjadi pada masa kita, mungkin kita akan memilih sebagaimana dipilih oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Allah menegur pada saat itu keliru, karena kata Allah tidak tahu engkau ya bisa jadi ya hidayah itu datang dari Abdullah bin Umi Maktum. Dan ternyata benar, masya Allah, Abdullah bin Maktum menjadi muadzin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Maktum perang di Qadisiyah dengan gagahnya, ya membawa bendera hitam. Maka banyak ya kalau kita membaca sejarah Abdullah bin Umi Maktum ya. Kadang Allah Subhanahu wa taala kuatkan agama ini ya dengan orang-orang yang lemah di antara kita. Maka jangan sampai sekali-kali seseorang itu yang menyepelekan, yang memandang rendah orang muslim ya. Kenapa? Karena kadang kita itu ditolong oleh orang-orang yang lemah ya. Karena ada sebagian orang itu kalau kawan itu berkawan pilih-pilih. Kalau miskin kadang maunya berkawan orang miskin, berkawannya orang sugih aja. Miskin ini ya menguyuhi anak aja. Yang ada inya berutang lawan anak. Ya. Kalau datang inya berutang, ya. Kalau kan ada yang untungnya anak. Kalau orang sugihnya mah ditraktir, dia apa macam ya. Maka kadang sebagian orang itu pilih-pilih di dalam bila kawan, ya apa macam. Maka tidak benar Islam seorang muslim itu bersaudara. Nabi SAW mempersaudarakan muhajirin dengan ansar.
Kemudian faedah dari hadis ini ya bahwasanya apa hukum bermuka masam? Apakah itu sebuah kesalahan atau seperti apa? Di dalam Islam kita disuruh untuk bermuka manis. Kata Allah disuruh kita tersenyum. Tabassumuka fi wajhi akhika sadaqah. Senyumnya seorang terhadap saudaranya itu sedekah. Bahkan dalam hadis walau antalqa akhaka biwajhi talqin. Engkau bertemu dengan saudaramu dengan wajah ceria itu sudah sedekah. Baik. Apa hukum orang yang cemburu terus? Ketemu yang matanya melotot, ya, pandangannya sinis, ya, tidak pernah senyum-senyum. Taib. Apa hukumnya semacam ini? Apakah itu sebuah dosa ataukah demikian? Para ulama mengatakan itu sebuah akhlak yang tercela. Orang yang suka cemburut dan semisalnya itu adalah akhlak yang tercela. Taib. Kalau ada orang yang kita cemburuti, apakah wajib minta maaf? Misalnya antum ya ada sebagian ikhwah belum berhijrah. Kemudian waktu sebelum mengaji orang cemburutan penyarikan. Bujupangnya kada besyariki tapi kalau melihatnya itu mukanya menceleng merah ya tatapannya sinis gitu ya. Maka kemudian dia berhijrah mengaji. Kemudian dia apa? Bertobat subhanallah. Ini akhlak yang tidak baik. Taib. Ketika dulu dia banyak bermuka masam kepada orang wajibkah dia minta maaf? Ya, karena ada sebagian orang tersakiti, sakit hati kalau ada sidin itu kenapa? Ya, ada sebagian orang kadang-kadang apa? Masukkan ke dalam hati, mau cemburu tuh orangnya ya. Kadang kau ulun beparan sidin. Ya. Sembahyang pun mbak alih, kadang kau. Ya. Karena ada sebagian orang subhanallah tabiatnya demikian. Ya, tabiatnya apa? Mukanya masam. Mungkin apa hatinya baik, tetapi ya itulah ya tabiat manusia. Nah, kalau ada orang bermuka masam dengan orang terus ya, banyak orang tersakiti akibat muka masamnya tersebut, wajibkah dia minta maaf? Jawabannya tidak wajib. Makanya para ulama tidak mengharuskan ya seseorang bermuka masam kepada orang lain ya dia minta maaf, tidak. Ya cukup dia ubah perilakunya tersebut. Karena itu ada sesuatu yang tidak baik, tetapi tidak perlu dia meminta maaf, ya tidak perlu dia meminta maaf. Maka tidak ada ulama mentensis bahwasanya orang itu meminta maaf ketika dia bermuka masam. Kemudian di dalam hadis ini ya, dijelaskan ya, para ulama sering berdalil dengan hadis ini tentang masalah ismah. Ismah itu adalah seseorang terjaga dari kesalahan. Para ulama sepakat bahwasanya Nabi SAW itu maksum. Nabi SAW itu maksum dari perkara agama. Ya, Nabi SAW maksum dari perkara agama. Dari perkara agama apa? Dari tidak menyampaikan. Maka Nabi SAW itu maksum dari tidak menyampaikan agama. Maka Nabi SAW sudah menyampaikan apa yang diwahyukan Allah kepada Rasulullah SAW. Tidak ada satupun yang tidak disampaikan oleh Rasulullah SAW. Kemudian juga para ulama sepakat bahwasanya Nabi SAW itu maksum dari berdusta. Ya, para anbiya, para rasul-rasul itu maksum dari dusta. Yang ketiga, para anbiya dan para rasul mereka terjaga dari kekufuran dan kesyirikan. Yang keempat, para nabi dan rasul mereka maksum dari dosa besar. Mereka terjaga dari dosa besar. Mereka tidak ada di antara mereka yang terjerumus dari perbuatan dosa besar. Kemudian yang kelima, apakah para nabi itu maksum dari dosa kecil? Maka ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Apakah para nabi-nabi dan para rasul-rasul itu maksum dari dosa kecil? Terjadi khilaf. Yang rajih wallahu taala alam bahwasanya para anbiya, para nabi dan para rasul mereka tidak maksum dari dosa kecil. Apa dalilnya? Ya, dalilnya banyak. Ya, tentunya para nabi-nabi tidak maksum dari dosa kecil. Di antaranya adalah Nabi Adam alaihissalam, ya, ketika beliau memakan buah, ya, buah khuld, ya,
Bukan namanya buah khuldi, itu sebuah kesalahan ya. Sebagian orang menamakan itu buah khuldi. Namanya ada buah khuldi, tidak. Ya. Tetapi dikatakan khuldi karena dia syaitan mengatakan yang makan buah ini kekal. Orang menamakannya buah khuldi, tidak ada nama buahnya. Ya, tidak ada nama buahnya. Memakan buah dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi beliau makan. Maka ini dosa kecil. Ini ada sebuah perbuatan dosa. Dan Nabi SAW juga pernah ya mengharamkan sesuatu, ditegur oleh Allah. Ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahlallahu lak tabtaghi mardata azwajik. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai nabi, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang Allah halalkan untukmu untuk mencari ridha istrimu. Dan ini ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan ayat-ayat ini, para ulama mengatakan bahwasanya para nabi dan para rasul mereka tidak maksum dari dosa kecil, tetapi setiap mereka melakukan kesalahan setiap kesalahan yang mereka lakukan langsung ditegur oleh Allah. Tidak dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala mereka berada di dalam kesalahan tersebut. Langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga setiap datang kesalahan langsung ditegur oleh Allah. Seperti di sini Nabi sallallahu berijtihad. Dan ini ada ijtihad Nabi sallallahu alaihi wasallam, diperbolehkan Nabi berijtihad. Tetapi ijtihadnya keliru, ditegur langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah tidak membiarkan kesalahan itu, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kata para ulama, para anbiya, para rasul, mereka itu tidak maksum dari dosa kecil. Kemudian juga para anbiya, para rasul, ya mereka tidak maksum dari dosa perkara ijtihad. Kadang para nabi dan rasul, kadang mereka salah di dalam masalah ijtihad, langsung ditegur oleh Allah. Di antaranya Nabi SAW pernah keliru beliau di dalam ijtihad masalah perang Badar. Nabi SAW melihat bahwasanya orang yang ditawan di dalam peperangan Badar, sebagaimana diusulkan Abu Bakar, ditebus. Yang punya harta ditebus. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memandang tidak, harus dipenggal, dibunuh, tawanan dalam perang Badar. Kemudian Nabi memilih pendapatnya Abu Bakar. Kemudian Allah turunkan surah di dalam surah Al-Anfal. Kata Allah, maka ni nabiyyin ayakuna lahu usra. Sesungguhnya tidak pantas bagi Nabi memiliki tawanan. Maka pendapat Umar yang benar pada saat itu. Maka ijtihad Nabi di sini keliru tapi langsung ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terakhir Nabi SAW beliau tidak maksum dari perkara dunia. Dari perkara dunia Nabi SAW tidak maksum, tidak terjaga. Kadang beliau salah dalam masalah dunia. Dan ini ada beberapa riwayat yang menjelaskan demikian. Di antaranya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim di dalam kitab sahihnya dari sahabat yang mulia Rafi' ibn Khadij. Beliau mengatakan, qadima Nabiullah sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah datang ke Madinah. Ketika Nabi SAW datang ke Madinah, wa hum ya'buruna an-nakhla. Dan pada saat itu orang-orang Ahlul Madinah mereka menanam atau mengawinkan pohon kurma, ya. Kemudian Nabi bertanya kepada para sahabat tersebut, "Ma tasna'un?" Apa yang sedang kalian perbuat? Qalu kunna nasna'uhu. Ya. Sesungguhnya kami sedang mengawinkan pohon kurma ini dengan kurma ini. Kita tahu bahwasanya di kota Madinah terkenal dengan ziraahnya, pertaniannya. Maka kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La'allakum law lam taf'alu kana khaira." Kata Nabi, kalau seandainya kalian tidak lakukan ini dengan ini dikawinkan, niscaya akan lebih baik, kata Nabi. Kemudian dilakukan oleh sahabat. Ya, tidak dikawinkan oleh sahabat. Fa nafadat aw qal fa naqasat. Ketika tahun berikutnya, maka kurmanya tidak berbuah. Atau sebagian riwayat itu berkurang, tidak sesuai dengan apa yang mereka harapkan. Kemudian para sahabat ini mengadukan hal ini kepada Nabi. Wahai Rasulullah, engkau bilang kemarin jangan dikawinkan ini dengan ini, dan kami tidak kawinkan.
dan ternyata pohon kurmanya tidak berbuah. Ini gimana wahai Rasulullah? Kemudian kata Nabi SAW, kata beliau, innama ana bashar. Sesungguhnya aku manusia. Idza amartukum bi syai'in min dinikum fakhudhu bihi. Wa idza amartukum bi syai'in min ra'yi fa innama ana bashar. Kata Nabi, jika aku memerintahkan kalian pada perkara agama kalian, maka ambil. Tetapi jika aku memerintahkan kepada kalian pada hal yang berkaitan dengan wahyuku, pendapatku, maksudnya perkara dunia, maka saya manusia, bisa salah, bisa benar. Maka Nabi SAW tidak maksum dari perkara dunia, ya. Sehingga ya ini juga pelajaran bagi kita bahwasanya tidak ada orang itu maksum dari perkara dunia, ya. Makanya kalau ada masalah yang berkaitan dengan perkara dunia, maka tanyakan kepada ahlinya. Jangan salah alamat. Kadang bertanya kepada ustadz berjual sepatu cocok aja bagi ulun. Ini kada paham ustadznya. Ya. Bukan ahlinya. Ya. Jadi ustadznya cocok aja sekalinya kada payu berjualan. Maka sudah modal, ya sudah berhutang sana sini. Ya maka bertanya kepada ahlinya. Ya. Yang paham tentang masalah pasaran di tempat ini, maka salah. Maka tanyakan sesuatu itu kepada ahlinya pada perkara dunia. Nah di sini hadis ini menjelaskan kepada kita bahwasanya Nabi SAW tidak maksum dari kesalahan, termasuk diantaranya adalah kesalahan kecil. Tetapi itu tidak dibiarkan oleh Allah, langsung ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan para nabi-nabi langsung mereka bertaubat kembali kepada Allah. Dan yang dilakukan oleh Nabi ini bukan murni kesalahan, tetapi merupakan ijtihad. Karena di hadapan Nabi ada dua maslahat. Maslahat mendakwahi orang-orang musyrikin, maslahat mendakwahi Abdullah bin Ummi Maktum. Dan Nabi melihat bahwasanya maslahat mendakwahi orang musyrikin ini lebih utama daripada mendakwahi Abdullah bin Maktum. Kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang pertanyaan silahkan. Kalau yang bertanya tafadhol. Terima kasih. Yang kami tanyakan ini masalah ghibah. Nah, pertanyaannya bagaimana kita untuk menghindari perkara ghibah ini kepada orang lain, yang mana kadang-kadang kita bisa jadi terjebak begitu. Terima kasih. Iya, jazakumullah khair atas pertanyaannya. Ghibah ini memang hampir semua orang mungkin terjerumus dari perkara ghibah ini. Jarang yang selamat dari perkara ghibah ini kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Karena ghibah ini menarik, enak. Kenapa? Karena orang kalau menggibahi orang, dia merasa dirinya lebih sempurna. Karena pada hakikatnya ghibah itu, orang menggibah orang, dia menganggap dirinya lebih utama daripada orang lain secara tidak langsung. Makanya kadang-kadang orang kalau ingin menggibah macam-macam triknya, macam-macam caranya. Kadang-kadang dikasih mukaddimah, ya ini lain gibah lah. Ya. Padahal isinya gibah aja dari awal sampai akhir. Ya. Maka kadang-kadang macam-macam. Ya. Karena gibah itu sebuah kenikmatan. Membicarakan aib orang itu nikmat. Ya, ada kenikmatan tersendiri. Nah, bagaimana kita ini tidak terjerumus ke dalam masalah ghibah? Ya, ini yang penting. Pertama, ya tentu ghibah ini ada akibat seseorang tersebut mengisi waktunya dari hal-hal yang tidak bermanfaat. Maka adalah ghibah tersebut. Kalau seandainya orang itu disibukkan dari perkara yang bermanfaat, niscaya dia tidak ghibah. Dia ada ghibah itu karena bingung, apalagi yang dipinggirkan, apalagi yang dibicarakan. Ya. Karena waktunya kosong. Sehingga dia bisa menggibah. Makanya kalau antum lihat ibu-ibu suka menggibah pasti waktunya kosong. Imanya waktunya kosong, ima sidin kadang mau begawi di rumah. Ya. Seperti itu juga bapak-bapak suka menggibah, itu ima waktunya kosong, ima ada hal-hal yang tidak mau dia kerjakan. Maka caranya adalah jangan biarkan waktu kita kosong. Isi dari perkara yang bermanfaat. Kemudian yang kedua, ghibah ini ya, ada akibat adanya pandangan diri kita itu lebih sempurna daripada orang. Pandangan bahwasanya kita ini tidak memiliki aib. Nah ini,
Karena manusia itu ketika dia memandang dirinya seringkali memandang dengan kesempurnaan. Bahwasanya dia memandang dirinya lebih mulia, lebih hebat, lebih tidak ada aibnya. Sehingga ketika dia menggibah orang, ya dia merasa dia lebih bagus daripada orang tersebut. Maka ini sebetulnya diubah pandangan tersebut. Ini pandangan yang salah. Maka seseorang itu rahimullah mura'an. Sering sekali disebutkan oleh para ulama. Semoga Allah merahmati seseorang yang disibukkan dengan aib dirinya sendiri. Maka sibukkan dengan aib kita. Kalau kita menyibukkan dengan aib kita, maka insya Allah kita tidak akan menggibah orang. Hendak menggibahi orang, ya aku aja lebih parah daripada inya. Ya hendak menggibahi orang, aku aja jauh ya daripada inya. Maka dia akan berhenti pada gibah tersebut. Kemudian yang ketiga, agar orang itu terhindar dari gibah, ya seseorang selalu menghadirkan sifat muraqabah, bahwasanya dia selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dia ucapkan, dia dicatat oleh para malaikat. Maka orang kalau hadir sikap muraqabah ini, maka dia tidak akan mudah menggibah orang. Ya karena dia tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menyaksikan apa yang dia lakukan. Kemudian terakhir, ghibah ini sering terjadi karena banyaknya nongkrong. Ketika banyaknya bermajelis, ya ngumpul-ngumpul sama kawan, ya ngumpul-ngumpul yang kada berfaedah. Ya, datang laki-laki ngumpul sama laki-laki, ujung-ujungnya berpendek poligami misalnya. Ya ujung-ujungnya ini. Kadang-kadang ngumpul-ngumpul ya di awal dengan poligami, diakhiri dengan gibah kadang-kadang atau sebaliknya. Nah ini akibat ngumpul-ngumpul yang tidak jelas semacam itu sehingga dia terjerumus dalam masalah ghibah. Ya, maka kurangi perkumpulan-perkumpulan tidak jelas. Maka antum pilih-pilih kawan. Wah ini Abu Gibah datang, jangan anak pindah, ya pindah ke tempat lain. Ya maka antum cari perkumpulan yang baik, cari perkumpulan yang baik. Kira-kira majelisnya ilmu ya. Kira-kira kalau gibah di sana, kita kedua nih menggibah di sana. Nah, duduklah di majelis tersebut. Maka kalau dilakukan sebab-sebab semacam ini, insya Allah ya setidaknya kita terhindar dari gibah, atau setidaknya ghibah, kalau kita sering ghibah akan berkurang ya frekuensi ghibah tersebut, dan terus menerus seseorang berusaha menghindar. Wallahu taala alam, itu mungkin yang bisa menjawab. Taib, ada yang bertanya? Nggih. Izin bertanya Ustadz mengenai hukum mengenai makanan atau nama makanan menyerupai alat kelamin Ustadz. Kan sekarang ada makanan menyerupai alat kelamin kayak kue gitu Ustadz. Dan namanya pun seperti itu ada Ustadz. Bagaimana hukumnya itu Ustadz? La ilaha illallah. Ya. Baik. Apa hukum memakan makanan yang menyerupai alat kelamin? Kalau makanannya halal jelas dimakannya boleh, ya tidak ada masalah. Tapi perbuatan demikian tidak pantas. Ya, seseorang membuat semacam alat kelamin dan semacamnya, ini tentu akhlak yang tidak benar. Ya akhlak yang jelek ya. Dan ini bisa berbuat dosa kalau seandainya membawa kepada arah syahwat. Ya, dan itu pasti membawa kepada arah syahwat, menghayalkan orang kepada hal yang demikian. Maka yang membuat semacam ini dia bisa berdosa. Ya, dia bisa berdosa kenapa? Karena pertama menghayalkan orang kepada hayalan yang tidak boleh. Ya, menghayalkan orang kepada hayalan, dan dia musabbibnya, dan itu bisa berdosa. Ya, bisa berdosa. Maka sebetulnya tidak boleh ya seseorang membuat makanan seperti alat kelamin dan semisalnya. Kalau mau dimakan Bang Ustaz, kalau makanannya halal jelas tidak ada masalah. Tapi yang membuatnya ini tidak boleh. Ya. Jangankan itu. Ahlul ilm saja ya berselisih ya. Mereka mengatakan seseorang membuat sebuah makanan yang menyelisih adab syar'i itu jangan. Di antaranya makanya kadang-kadang ulama mu'asir kadang-kadang membahas tentang, sering kalau Anda baca tentang masalah innal barakah ya tanzilu min wasti ta'am. Sesungguhnya keberkahan itu turun dari tengah-tengah makanan. Dari tengah-tengah makanan. Itu sering sekali ahlul ilm kadang membahas tentang masalah hukum membuat makanan yang di tengahnya bolong seperti donat, apa hukumnya? Ini berkahnya turunnya di mana? Ya ketika dia bolong tengahnya. Maka sering sekali ulama mengatakan adabnya ketika dia bikin makanan hendaknya tidak dia bolongi tengahnya.
Walaupun tidak haram, tidak sampai sifatnya haram, tapi mimbabi aula, afdalnya ketika dia bikin makanan dia tutup. Karena beradab dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berarti bolong tengah itu haram tidak haram, tetapi afdalnya tidak sampai demikian. Apalagi masalah yang semacam ini yang bisa membuka orang itu membawa kepada fitnah, ya berkhayal, ya berhalusinasi dan seterusnya. Dan itu khatir dan itu sangat bahaya. Makanya tidak boleh ya membuat makanan semacam itu. Wallahu taala alam. Taib, ada lagi yang lain? Ini. Ustaz, menyambung ada pertanyaan teman yang minggu lalu. Habis salam langsung keluar. Kami kan banyak mendengar bahwa di terutama Radio Gema Madinah bahwa itu boleh sambil berjalan jadi wirid. Yang kami tanyakan terutama misalnya ASN, TNI, Polri ada tugas pas ke masjid langsung ke sini, tiba-tiba ada dia lupa. Jadi dia berlari, apa boleh wirid sambil berlari? Apa misalnya apa dibenarkan? Kemudian yang kedua masalah merapatkan kaki kalau salat ini ada beberapa orang. Kami pernah membaca hadis Bukhari itu dari Abdullah bin Mas'ud nomor 74, bahkan mata kaki dengan mata kaki, jadi rapat betul. Bahkan banyak ada beberapa orang bahkan mendakwakan lagi menghindari kakinya dengan temannya. Jadi kasihan kalau yang baru belajar sunnah jadi bingung. Jadi mana yang benar ini Ustaz? Apa boleh menghindari kaki teman salat berjamaah? Mengapa Kan merapat, menghindari kaki teman, kan ada teman yang merapat, kan dia menghindar, ada yang menghindar beberapa orang. Jadi saya lihat ini jadi jarang-jarang. Biasanya kan rapat, terutama kita masa belajar sunnah ini rapat betul. Sekarang sudah banyak yang jarang-jarang. Terus yang ketiga masalah sutra sama? Ada yang kami membaca ada yang merapatkan di sutra rapat betul, ada yang terlalu jauh dari sutra. Kalau kami baca di sifat salat Nabi di Syekh Albani itu kan kesimpulannya itu merapat dengan Ustadz Yasid. Itu kesimpulannya merapat. Bagaimana ya Ustadz? Apa boleh, terutama misalnya di Masjid Baitur Rahman kami lihat jauh sekali itu kalau sutra. Kalau ini langsung rapat ini. Ya. Tolong penjelasannya Ustaz. Ya. Jazakumullah khair atas pertanyaannya. Pertama tentang masalah boleh tidak seorang berzikir sambil berjalan. Boleh, tidak mengapa, tidak dilarang. Seseorang kalau dia berzikir sambil berjalan, ya tentu adab berzikir itu adalah dia habis sholat duduk dia berzikir. Tapi kalau dia ada hajat, ada keperluan tertentu, misalnya dia cepat-cepat, ya ketinggalan pesawat misalnya, apa macam, kemudian dia sambil berjalan, bahkan sambil berlari sesuatu dia berzikir, tidak masalah, tidak mengapa, tidak dilarang. Ya. Tetapi kalau seandainya memungkinkan dia duduk berzikir kepada Allah dengan tenang, maka tidak dilarang seseorang itu berzikir sambil berjalan ataukah dia sambil berlari. Kemudian yang kedua masalah tentang merapatkan saf, ya karena ada orang baru kalau dirapatkan dia selalu menghindar. Orang lama atau orang baru sajalah biar lebih mudah ya. Ada orang baru kadang-kadang dirapatkan saf sih dia menghindar, kemudian dikejar lagi kakinya sih dia menghindar lagi. Ini sebetulnya keliru ya. Di dalam sholat itu kita meratakan saf, disuruh kita meratakan saf. Sudah kita ratakan, maka kita fokus ya pada sholat kita, bukan fokus pada kaki orang. Sebagian orang kadang-kadang dia lebih fokus pada kaki daripada sholat. Jadi dihirat, sini digeser sininya. Maka sholat bergeser-geser aja setiap hari. Ya dari awal sampai akhir berkejar-kejaran kaki. Tidak demikian. Sholat itu khusyuk yang diminta. Maka dirapatkanlah di awal. Ketika kembali berusaha dia kembali kepada posisi yang semula. Kalau ada orang menghina maka sudah bukan urusan antum. Yaitu urusan dia. Antum fokus pada khusyuk kepada Allah. Kalau memungkinkan merapatkan ya mungkin rapatkan. Ya. Kalau tidak ya sudah. Ya, apalagi orang yang nggak paham ya sudah. Dia selalu menghindar.
Ya kadang-kadang kita dapati di masjid-masjid umum biasanya antum merapatkan dia menghindar. Karena orang umum itu mereka merasa kada nyaman, merasa nggak enak kalau rapat itu, merasa kurang sopan bahkan sebagian orang, ya. Merasa kurang sopan, ya. Kalau seandainya rapat, ya. Dia takut mengganggu. Subhanallah, orang itu kadang-kadang dia bukan dia tidak mau, tapi dia ingin berbuat baik. Dia takut kalau rapat sab itu mengganggu orang. Dan itu rata-rata orang umum kalau kita lihat ya di luar sana. Kenapa antum tanya kenapa dengan takut mengganggu, takut menyakiti, ya semacam itu. Nah, karena kesalahpahaman inilah akhirnya keliru. Padahal sunnahnya adalah ya kita merapatkan. Maka merapatkan saf itu di awal sholat. Ya, adapun di tengah-tengah sholat seorang fokus untuk beribadah dan dia berusaha ketika dia kembali ke saf itu kembali ke saf yang kembali pada posisi yang pertama. Adapun orang yang menghindar maka sudah biarkan, jangan dikejar, ya jangan dikejar. Dan yang kedua juga yang saya katakan merapatkan saf itu tidak ada namanya taswiyatus sufuf itu merapatkan, ada namanya tazahum. Tazahum itu atau dia menumpang kaki di atas kaki, ya kaki kelingkingnya ya atau kakinya menumpang ya kaki kelingking orang misalnya. Nah ini tidak boleh, ya ini bukan merapatkan dan ini bisa berdosa. Kenapa? Menyakiti orang. Kadang orang kepanasan kaki kelingkingnya ditukupi misalnya, ya apalagi orangnya ada asam urat, bahaya, ya kena injak dan semisalnya. Maka ini tidak benar ya. Jadi merapatkan itu tidak menutupi. Kemudian yang ketiga, jarak antara sutrah dengan orang yang sholat. Berapa jaraknya? Para ulama menjelaskan jaraknya adalah ya dari tempat sujudnya, ya dari tempat sujudnya adalah sejengkal. Ya dari tempat sujudnya Anda sujud sejengkal, itulah jarak sutrah, ya jarak sutrah. Maka kalau jaraknya sejengkal, ya sejengkal itu ya antum ukur ya. Kalau jaraknya sejengkal dari tempat sujudnya itulah jarak sutrah. Lebih dari sejengkal ya, maka ya sebetulnya tidak mengapa, tapi afdalnya adalah tidak jauh dari tempat sujudnya sejengkal. Jadi dekat dengan tempat sujudnya. Nah, sehingga ini punya kaidah penting ini. Kalau ada orang sholat ini tidak ada sutrah di depannya, boleh tidak kita lewat? Boleh. Lewat di depannya kalau kita dari tempat sujudnya itu 1 jengkal boleh. Tidak dikatakan melewati orang yang sedang sholat. Jadi kalau ada orang sholat tanpa sutrah, kemudian kita mau lewat ini, kita lewat di depan dari tempat sujudnya lebih dari sejengkal, boleh tidak kita lewati? Boleh. Tidak dianggap kita melewati orang yang sedang sholat. Ya ini penting ya, orang tahu batasan ini. Taib. Izin bertanya, manakah bacaan yang sahih ketika duduk di antara 2 sujud? Doa semua duduk di antara 2 sujud terdapat kritik di dalam sanadnya. Tetapi ahlu ilmu mengatakan sebagus-bagusnya dia mengucapkan ya Rabbighfirli. Itu bagusnya doa di waktu duduk di antara dua sujud. Wallahu ta'ala. Diulang-ulang 2 kali. Sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad. Walaupun semuanya terdapat kritikan sanadnya, tetapi ahlu ilmu mengatakan itu yang sebagus-bagusnya ya jalur dari doa duduk di antara dua sujud. Adapun doa yang lain tidak ada masalah. Baca doa-doa yang lain juga tidak ada masalah karena makomnya adalah makom berdoa ya. Maka kata para ulama baca doa yang warid juga di hadis yang lemah pun sebagian ahlu ilmu mengatakan tidak mengapa. Taib. Assalamualaikum Ustadz, izin bertanya di luar tema. Siapa saja mahramnya Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu taala anha setelah Rasulullah SAW wafat? Karena saya dengar cerita tentang terbunuhnya Utsman bin Affan radhiyallahu taala anha. Saat itu Ummul Mukminin sedang berhaji ke Mekah dan setelah itu naik unta menuju Basrah untuk mendamaikan kaum muslimin. Dengan siapa kaum mukminin saat itu? Jazakumullah khairan Ustaz. Ummul mukminin yaitu semuanya mahram bagi ummul mukminin karena ibundanya kaum mukminin ya. Maka disebut dengan ummul mukminin. Ketika Nabi SAW meninggal maka istri Nabi tidak boleh lagi dinikahi karena dia adalah mahram bagi semua orang beriman. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya, memotong kuku
memotong kuku disunnahkan setiap hari Jumat. Apa di hari lain apakah tetap mendapatkan pahala? Sebetulnya tidak ada pengkhususan memotong kuku di hari Jumat. Secara khusus tidak ada, tetapi kita disuruh bersih-bersih di hari Jumat, di antaranya memotong kuku, mencukur bulu di sekitar kemaluan, mencabut bulu ketiak dan semisalnya. Adapun secara khusus tidak ada, ya tidak ada. Ya, ada hadis yang lemah dikeluarkan oleh Imam Baihaqi, tapi hadisnya lemah. Ya, maka pada hari Jumat jadi gini. Jadi kita harus tahu ya, ada waktu-waktu tuh yang fadil. Ada waktu yang fadil, waktu yang utama. Contoh, bulan Ramadan waktu yang utama. Apa saja ibadah dilaksanakan bulan Ramadan pasti lebih besar pahalanya dibandingkan di ibadah yang lain. Karena waktunya waktu utama. Sebegitu pula di dalam seminggu itu ada hari yang lebih utama, yaitu hari Jumat. Itu lebih utama daripada hari yang lainnya. Apa saja yang dilakukan di hari Jumat tersebut dari bentuk ibadah tentunya lebih utama. Tentunya lebih utama daripada hari yang lainnya. Memotong kuku tentunya lebih utama. Bukan berarti ketika dia lebih utama, dia boleh kita khususkan beribadah. Nah ini, pengkhususan ibadah itu suatu masalah lain. Jadi kita mengkhususkan ibadah, aku hendak mengkhususkan ibadah khusus pada hari Jumat saja. Memotong kuku khusus pada hari Jumat saja. Ini yang tidak boleh. Kenapa? Taksis sebuah ibadah pada suatu hari tertentu ini tidak boleh. Makanya Nabi SAW melarang, la takhtasu lailatul jum'ah biqiyamin wa siyamin. Kata Nabi, jangan kau khususkan malam Jumat di hari Jumat dengan ibadah khusus, berdiri atau sholat ataukah berpuasa. Dilarang oleh Nabi SAW. Padahal dia adalah waktu yang fadil. Karena pengkhususan ibadah yang tidak dikhususkan oleh Nabi, dia bisa masuk kepada perkara bid'ah. Nah ini, bedakan beribadah di waktu yang fadil, dia dapat utama, dengan seorang hanya mengkhususkan ibadah. Maka kalau saya berkeyakinan memotong sesuatu di hari Jumat misalnya, mencabut bulu ketiak di hari Jumat itu saya khususkan, dan saya khususkan hanya pada hari itu saja, di hari lain tidak. Nah ini dia bisa terjumus pada perkara bid'ah. Iya, mengkhususkan ibadah tertentu yang tidak Nabi SAW khususkan. Tapi berbeda kalau seandainya dia melakukan ibadah tersebut pada hari Jumat, tidak ada pengkhususan dan yang lainnya, maka ibadah yang terjadi pada saat itu lebih utama daripada ibadah di hari lain. Sama seperti seorang beribadah di bulan Ramadan, maka ibadah di bulan Ramadan pada hari itu lebih utama daripada hari-hari yang lainnya. Maka ini penting ya. Ada masalah pengkhususan itu masalah lain, masalah fadilah pada suatu hari itu masalah yang lain. Yang dilarang itu adalah pengkhususan. Kemudian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, mau bertanya, tarawih 4 rakaat 1 kali salam apakah disunnahkan? Ini nanti kita jawab habis pas Ramadan nanti. Belum waktunya ini. Assalamualaikum, izin tanya Ustadz, kalau sholat pas sujud kita berdoa pakai bahasa Indonesia, sholatnya sah tidak Ustadz? Masalahnya tidak bisa bahasa Arab. Insya Allah tidak mengapa kalau saat dia berdoa dengan bahasa Indonesia. Lajnah Daimah pernah ditanya masalah ini, maka tidak mengapa orang berdoa dengan bahasanya kalau seandainya dia tidak bisa bahasa Arab, dan tidak batal sholatnya. Izin bertanya Ustadz, apakah benar di zaman sekarang ini masih ada malaikat atau dari bangsa jin yang menjelma menjadi manusia, misalnya menjadi pengemis, atau orang yang datang minta sesuatu dengan kita untuk menguji kita? Ini kebanyakan nonton film kayaknya. Ya, malaikat menjelma jadi pengemis ya. Enggak. Ya sudah, malaikat kita tidak tahu apa yang dikerjakan malaikat ya. Tentunya mereka mengerjakan sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala. Taib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau bertanya, sering kalau nonton YouTube ada iklan minta di-subscribe, ada bunyi lonceng. Apakah tidak mengapa Ustadz? Iya. Maka jangan di-subscribe. Kalau ada bunyi loncengnya, ya. Subscribe itu ada bunyi loncengnya, tidak harus kan? Tidak harus, ya. Maka hindari yang bunyi-bunyi lonceng tersebut. Ya. Assalamualaikum, izin bertanya Ustadz,
Apakah hijrahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah sebagai perintah Allah atau ijtihad beliau? Dan kenapa penduduk Madinah sebagai kaum Ansar bisa menerima hijrahnya Rasulullah dan kaum muslimin? Apakah karena mereka mengakui Nabi Rasulullah walaupun mereka belum menjadi kaum muslimin? Ini nanti insya Allah ini ada ya pembahasannya di Masjid Utsman bin Affan. Saya membahas tentang masalah hijrahnya Nabi ke negeri Habasyah ya. Minggu depan nanti hijrah yang kedua ke kota ke Habasyah, kemudian lanjut ke kota Madinah ya. Intinya Nabi SAW berhijrah itu tentu atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukan ijtihadnya beliau, tentu atas perintah Allah untuk keluar ya. Untuk keluar dari kota Mekah ya. Dan orang Madinah menerima Nabi SAW. Kenapa mereka menerima? Karena sebelumnya terjadi sudah pertemuan ya antara orang Mekah mengirimkan delegasinya kepada Nabi SAW ya, ada Bai'atul Aqabah ya, pertama, yang kedua ya, sehingga Nabi SAW mengutus sahabat berdakwah juga ke Madinah, yaitu Mus'ab bin Umair dan yang lainnya, sehingga sebagian ahlu Madinah itu sudah banyak memeluk agama Islam sebelum datangnya Nabi SAW. Nanti kita jelaskan secara rinci nanti insyaallah minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz mau bertanya, batas untuk tinggi sutra berapa ya Ustaz? Sebagian ahli mengatakan batasnya adalah sejengkal pelana kuda. Pelana kuda itu ya seperti jengkal kita ini, sejengkal kita ini, sekilan. Ya sekilan kita ini. Tetapi kalau seandainya tidak menemukan kurang dari sekilan dan semisalnya, tidak ada lagi yang lain, maka tidak mengapa. Misalnya tidak menemukan sutra kecuali ya ada sesuatu yang bisa ditaruh, maka tidak ada masalah. Ya tapi hendaknya sekilan atau lebih dari sekilan. Pelana kuda mu'akhiratul rahli. Dalam sebagian bacaan mu'akhiratul rahli. Ya maka seperti pelana kuda. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz di luar tema. Ustaz, bagaimana kalau dulu saya atau anak-anak pernah memberi hadiah boneka kepada teman? Syukran Ustaz. Kalau pernah memberi boneka kepada teman, kalau bonekanya untuk anaknya tidak ada masalah. Kalau untuk anak kecil tidak mengapa. Maka anak kecil boleh bermain boneka. Tetapi kalau untuk orang dewasa ini tidak boleh. Kecuali bonekanya tidak ada wujudnya di dunia ini. Contoh misalnya dia kasih boneka kuda terbang. Maka kuda terbang tidak ada wujudnya. Atau dia kasih boneka mobil, ada matanya, ada mulutnya, hidungnya, ya, kemudian ada tangannya, mobil, tidak ada masalah. Walaupun dipakai orang tua tidak ada apa-apa. Ya. Kenapa? Karena ini tidak ada wujudnya di dunia. Ini tidak ada makhluk bernyawa semacam ini, mobil yang semacam ini tidak ada. Maka kalau dikasih bonekanya untuk anak kecil, apapun bentuknya insya Allah tidak mengapa. Tapi kalau itu diperuntukkan untuk orang dewasa, selama bonekanya tadi yang tidak ada wujudnya di dunia ini, maka ini tidak mengapa. Nah, tetapi yang dikasih boneka Barbie misalnya untuk orang dewasa. Nah, ini tidak boleh. Terus bagaimana caranya? Antum kasih tahu kepada teman antum tersebut bahwasanya afwan, dulu ana ngasih boneka kepada antum. Itu tidak boleh. Ana bertobat. Kalau bisa antum kasihkan kepada anak kecil atau kepada yang lain. Antum kasih tahu dia demikian. Kalau sudah antum kasih tahu sudah selesai. Sudah selesai. Wallahu taala a'lam. Baik, mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Kita tutup dan doa kepada majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.